Pada kali ini kami akan presentasikan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Sini saya Ali Humaira, NIM 025. Saya Vivian Gita, NIM 15. Saya Muhammad Kaisal Fatan, 01. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Faiz. Konsep Pancasila. Jadi konsep Pancasila sebagai sistem etika. Kita ambil definisinya dulu ya. Etika itu berasal dari kata etos yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, kandang, adat, watak, sikap dan cara berpikir. Sedangkan secara etimologis, etika yaitu ilmu yang dilakukan dalam kebiasaan hidup yang baik. Selanjutnya aliran-aliran etika. Aliran etika itu ada 3. Yang pertama etika keutamaan, yang kedua etika teologis, dan yang ketiga etika deontologis. Etika keutamaan yaitu etika yang mempelajari tentang perbuatan manusia yang baik maupun buruk. Yang kedua etika teleologis, yaitu etika yang menyatakan hasil dari tindakan moral yang ditunjukkan oleh tujuannya. Dan yang ketiga yaitu etika deontologis, etika yang memiliki kaitan dengan kewajiban moral sebagai hal benar atau tidaknya dalam menentukan tujuan. Menurut Hartati, etika Pancasila yaitu etika dasar penafsiran buruk dan baik dalam nilai sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nah, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Kehidupan politik Indonesia ini kan membutuhkan Pancasila untuk menata penyelenggaraan negara supaya negara itu tertata dengan rapi, teratur, dan tidak hancur. Nah, kenapa alasan itu kenapa diperlukan Pancasila sebagai sistem etika? Yang pertama, karena kemerosotan moral. Maksudnya kemerosotan moral ini di generasi sekarang tuh sudah melanda para generasi muda gitu. Jadi terjadi karena adanya globalisasi yang masuk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia gitu loh. Terus karena itu sangat dibutuhkan pendidikan moral untuk membentuk karakter di sekolah-sekolah, untuk membantu para generasi muda supaya tetap sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Terus yang kedua adalah korupsi yang merajalela. Karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif, jadi seperti tidak diatur oleh norma gitu. Jadi terjadi korupsi yang akhirnya melanggar norma-norma tersebut. Nah, banyak pelanggaran negara yang tidak dapat membedakan hal-hal atau batasan yang baik dan buruk, yang pantas dan tidak pantas, serta yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Nah, Pancasila di sini memiliki peran untuk menjadi batasan bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, rasa kontribusi yang kurang dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut dapat dilihat melalui rendahnya masyarakat dalam kesadaran untuk membayar pajak, gitu kan. Karena kan pajak ini kewajiban dari semua warga negara. Pancasila sebagai sistem etika dapat memberikan arahan untuk wajib pajak secara sadar untuk memenuhi kewajiban bayar pajak dengan baik. Yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan. Dalam kehidupan negara ini masih ada saja pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus di Indonesia masih banyak yang melanggar hak asasi manusia. Hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa kesadaran masyarakat terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika. Dan karena itu diperlukanlah sosialisasi sistem etika Pancasila dan penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundang-undangan supaya dapat diatur dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Kasus-kasus kayak kejahatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca yang ekstrim dan lain-lain itu menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila itu belum mendapat tempat dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengambil keputusan sendiri atau bertindak semaunya tanpa menyadari bahwa dari tindakan itu masih banyak
akibat-akibat buruk yang dihasilkan. Jadi karena itu Pancasila sebagai sistem etika perlu diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang perlu menindak tegas bagi para pelaku yang melakukan kegiatan yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kemudian urgensi Pancasila negara sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia antara lain yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, maraknya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat melemahkan semangat toleransi dalam kehidupan antarumat beragama dan mengancam integrasi bangsa. Yang ketiga yaitu maraknya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat kaya dan miskin. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Yang keenam, banyaknya orang kaya tidak bersedia membayar pajak yang harus semestinya. Nah, pentingnya Pancasila dalam sistem etika itu udah berhubungan sama tadi ya, alasan kenapa Pancasila itu diperlukan sebagai sistem etika itu diperlukan kenapa gitu. Jadi peran kedudukan Pancasila sangat penting dalam perannya sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan ataupun sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena berisi tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Jadi karena adanya Pancasila sebagai sistem etika dapat mengatur semua perilaku masyarakat yang ada di Indonesia supaya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah ada. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kami akan buka 3 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, angkat tangan, sebutkan nama dan ini serta pertanyaannya. Ada? Baik, karena tidak ada yang bertanya, langsung saja kami tarik kesimpulan dari presentasi ini. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang diterjemahkan dari sila Pancasila yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila sendiri mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku bangsa Indonesia dalam segala aspek di kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia adalah menjadi tanda normatif untuk mengatur perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bangsa seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.